bagian dari proses di Padepokan Seni Bagong Setiarjo ini. Jadi kita akan berjalan, nanti akan dibimbing Mas Solid, kalau nanti diterangkan prosedurnya, kaidahnya berjalan ke sana seperti apa. Setelah dari sana nanti bajunya akan terangkan ada acara apa lanjutannya. Jadi kita akan mulai start pagi ini targetnya jam 10 kita sudah bisa jalan. Makanya tidak terlalu jauh di Bukit yang dulu mungkin teman-teman juga pernah ngisi lewati apa-apa yang sekarang pakai itu. Oke, dari saya itu terima kasih untuk kedatangannya kita. Happy 3 hari. Selamat sore. Selamat datang di Padepokan Bagong Setiarjo dalam rangkaian pembukaan Gugus Bagong. Dan juga selamat sore kami haturkan kepada Bapak Triawan Munaf selaku Kepala Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Dan juga kami ucapkan selamat sore kepada perwakilan PT Bank Mandiri Persero TBK, juga kepada perwakilan dari Otoritas Jasa Keuangan.
Serta untuk perwakilan dari Jarum Foundation, kami ucapkan selamat sore dan juga selamat datang. Selamat sore kami haturkan kepada Bapak Sunarto, perwakilan Bupati Bantul, kepada AKBP Wikan Tri SH, perwakilan Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, dan juga selamat sore kepada seluruh alumni Cantrek Mentrek Padepokan Seni Bagong Kusudiarjo. Dan pada sore hari ini kami juga mengucapkan selamat sore dan selamat datang kepada perwakilan dari Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Singgih Rarjo selaku Wakil Kepala Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat sore, selamat datang. Dan pada sore hari ini kita hadir dalam rangkaian acara pembukaan Gugus Bagong. Dan Gugus Bagong ini, yo nganggo mic Mbak Nan, gigi betul sekalinya. Gugus Bagong ini adalah sebuah acara yang menandai Padepokan Seni Bagong Kusudiarjo sebagai pengabdian yang tidak pernah mandek. Betul sekali. Ini terbukti sudah 40 tahun sejak 3 Oktober 1978. Belum lahir kamu ya? Belum, bapak saya masih pacaran gitu ya. Dan mengabdi kepada masyarakat sebagai lembaga pendidikan non formal dengan prinsip praktis dan kekeluargaan yang menjadi rujukan bagi siapa saja yang ingin memacu kreativitas dirinya melalui seni, yang tentu saja mendasari langkah PSBK sampai saat ini. Iya, acara ini juga bertepatan sebagai 90 tahunnya Pak Bagong Kusudiarjo, 60 tahun Pusat Latihan Tari Bagong Kusudiarjo, dan 40 tahunnya Padepokan Seni Bagong Kusudiarjo. Luar biasa, kita beri tepuk tangan. Ini menjadi momen yang sangat penting dan menjadi kesempatan emas bagi Padepokan Seni Bagong Kusudiarjo untuk mengajak masyarakat bersama-sama mengenal sekaligus memberikan penghargaan pada pencapaian mantan cantrek mentrek yang terus menjalani semangat hidup berkesenian. Dan sebelum acara pada sore hari ini kita mulai bersama-sama, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri dan kami persilahkan Ibu Petra. Monggo. Hadirin silakan duduk kembali. Dan berikutnya akan kami panggil ke depan. Beliau ini nyantreknya sudah dari lahir. Oh iya, lahir sama langsung beliaunya. nyantri. Iya. Benar sekali. Lahir langsung nyantrek sampai saat ini. sekarang pun masih nyantrek. Benar sekali. Iya. Dan pada sore hari ini kami berkenan untuk mengundang Bapak Butet Kertarjasa, mewakili keluarga besar Bagong Kusudiarjo dan Ketua Yayasan Bagong Kusudiarjo untuk menyampaikan sambutan.
Selamat sore dan salam bahagia untuk para tetamu yang saya hormati. Mas Triawan Munaf, mewakili Presiden Indonesia, resmi ini. Kalau nggak mewakili tidak bakal bisa diculik ke sini. Juga selamat datang Kepala Dinas Kebudayaan Jogja, mewakili Gubernur juga. Jadi rombongan wakil, juga wakil dari Kapolda. Terima kasih, Wakil Pak Bupati Bantul. Juga terutama pada alumni, cantrik, menteri, Padepokan Seni Bagong Kussudiardja. Akhirnya peristiwa yang kita nantikan ketemu kembali setelah 40 tahun berdirinya Padepokan, kita berkumpul kembali di sini bisa terlaksana hari ini. Ini mengharukan, membanggakan, dan membuat kami, orang-orang yang berada di sini, tadi saya difitnah sebagai cantrik abadi, dan tugas saya memang nyamper, menggait menterinya, dan alhamdulillah dapat satu. Itu sangat membahagiakan kami, karena ini membuat kami tambah yakin bahwa apa yang dipesankan almarhum Pak Bagong Kussudiardja untuk meyakini jalan kebudayaan sebagai pembelaan kita kepada kemanusiaan itu bukanlah omong kosong dan menjadi bukti untuk Indonesia hari ini. Saya tidak ingin mengulang apa yang tadi sudah disampaikan pembawa acara mengenai acara ulang tahun 3 acara penting dalam peringatan kali ini, 90 tahun usia Pak Bagong, 60 tahun Pusat Latihan Tari Bagong Kussudiardja, dan 40 tahun Padepokan Seni. Tapi saya ingin menyampaikan 2 hal penting yang perlu kita renungkan kembali untuk, tadi ku bilang, meyakini kembali tentang laku dan tindak kebudayaan yang diwariskan oleh almarhum Bagong Kussudiardja. Pertama, saya ingin menceritakan sedikit riwayat berdirinya tempat ini, tempat yang sekarang menjadi energi kita bersama para seniman di tempat ini. Tempat ini didirikan tahun 78, diawali ketika suatu hari, tahun 76, Pak Bagong Kussudiardja mendapat tugas untuk menjadi bintang film, syuting film Al-Kautsar. Pak Bagong yang Kristen mendapat peran sebagai seorang kiai, dan karena itulah beliau harus hidup beberapa minggu di Pondok Pesantren Pabelan Muntilan. Itu satu momentum penting yang hari ini mungkin terasa ganjil, dan apakah itu dimungkinkan seorang Kristen memerankan seorang kiai dalam sebuah cerita fiksi? Pak Bagong menghayati kehidupan pesantren. Mereka hidup bersama santri, bersama kiai, bersama ustadz-ustadz, menikmati kerukunan, menikmati solidaritas antar manusia. Dari situlah lahir satu ide dari Pak Bagong. Saya ingin mendirikan semacam pondok pesantren ini, tapi bukan belajar agama, tapi belajar seni. Sekembali beliau dari syuting film Al-Kautsar itulah, yang waktu itu berperan bersama dengan almarhum W.S. Rendra, seorang mualaf Islam anyaran gitu. Dan bersama mereka, bersama tokoh tari juga, Eyang Wisnuwardana. Inspirasi dari sanalah yang kemudian dalam tempo waktu kurang lebih 1 tahun diwujudkan menjadi satu kompleks bangunan, waktu itu bangunan rumah bambu di kawasan sini. Ini satu, kalau orang Jawa bilang, tempat pekiwan. Kawasan lokasi lahan yang tidak disentuh oleh masyarakat karena letaknya di kiri kanan. Karena kontur tanah ini adalah bekas galian-galian batu bata, sehingga tidak menarik untuk dihuni orang. Tapi itu justru menjadi pilihan Pak Bagong di tempat ini, yang waktu tahun 78 didirikan masih sangat terasing, belum ada listrik, dan hampir dibilang orang jarang menjamah kawasan di sini. Bukit Sempu di sebelah itu masih kosong. Jadi betul-betul mengawali satu kehidupan dari satu tempat yang kosong. Itu yang pertama.
dari inspirasi pesantren, seorang Kristen menemukan tempat ini dan meyakini di tempat ini menjadi satu proses bersama mengolah tindak kesenian dan laku kebudayaan yang sampai hari ini masih bertahan. Yang kedua, tentang Pak Bagong, manusia seni yang tahun 50-an menjadi salah seorang di antara seniman di Indonesia yang waktu itu dipilih oleh Presiden Indonesia Bung Karno untuk bersama-sama seniman-seniman dari berbagai daerah di Indonesia menyandang tugas melakukan misi kesenian sebagai tim untuk menyokong diplomasi politik. Karena pada tahun 50-an Indonesia belum dikenal oleh dunia. Bung Karno dengan cerdik dan cerdas menjadikan kekuatan seni, langkah dan tindak kebudayaan sebagai bagian dari diplomasi politik untuk meyakinkan kepada banyak negara tentang sebuah Indonesia. Pak Bagong menjadi salah seorang yang dipilih dan bergaul dengan seniman-seniman dari berbagai wilayah etnik. Dia bergaul di situ, dia berinteraksi di dalam proses kreatif. Sehingga Pak Bagong yang penari klasik Jawa, gaya Jogja, sangat dengan mudah pada akhirnya bisa membuka diri terhadap kesenian-kesenian dari berbagai daerah manapun, dan dia tidak terjebak pada satu fanatisme lokal. Kami, generasi lanjutan ini, memaknai peran itu adalah sebagai peran Pak Bagong, seorang seniman muda waktu itu, yang membangun dirinya dalam sebuah visi kebangsaan, mimpi tentang sebuah Indonesia. Maka kalau kita mencoba meneliti karya cipta beliau akan terasa keindonesiaan itu. Dan saya kira dua hal yang penting ini yang sangat perlu kami ingatkan, apalagi kita melihat Indonesia mutakhir yang agak gimana gitu. Jadi ini penting terutama kepada para murid di seluruh Indonesia, bahwa Anda sebenarnya sebagai anak didik Pak Bagong mempunyai peran untuk selalu mengingatkan tentang visi itu, dan visi itu akhirnya akan tetap berujung pada visi yang selalu dinyatakan Pak Bagong, bahwa seni itu hanyalah alat. Seni itu bukan tujuan, tapi pengabdian yang lebih besar kita kepada dunia ini adalah kepada kemanusiaan itu. Jadi, Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman-teman semua, saya kira dari saya hanya itu saja, sekadar mengingatkan beberapa hal penting yang perlu kita kenang dari almarhum Pak Bagong Kussudiardjo, ayah biologis saya, ayah ideologis, ayah kesenian, kawan-kawan semua. Terima kasih dan selamat sore. Terima kasih Bapak Butet Kartarajasa. Iya, kakong-kakong soalnya. Baik, tadi kita mendengarkan cantrik yang berhasil menyaut mentriknya tadi. Iya. Nah, mungkin sekarang ini bisa menginspirasi ya untuk cantrik-cantrik yang sekarang mungkin. Boleh. Nah, untuk berikutnya kita akan melihat, menyaksikan karya seni dari Bapak Bagong Kussudiardjo. Iya, dan ini ada satu karya tari yang akan kita saksikan bersama. Ini adalah satu karya tari dengan judul Gema Nusantara. Ya, Gema Nusantara merupakan tarian karya Bapak Bagong Kussudiardjo yang pertama kali dipentaskan pada tahun 1984. Tarian ini disusun untuk pembukaan Festival Film Indonesia pada tahun 84 tadi, Gundi. Iya. Nah, karya ini juga secara nyata mengekspresikan ramuan pada kekuatan seni budaya Nusantara yang dengan keragamannya dapat merajut kebersamaan, menyulam keindahan dalam kebersamaan. Tarian ini merupakan ekspresi sekaligus refleksi dari gelora kreativitas seni dan berkesenian dengan tetap berjati dirikan semangat berkebangsaan dan keragaman. Hadirin sekalian, mari kita saksikan sajian tari Gema Nusantara.
Gema Nusantara. Gema Nusantara, luar biasa ya. Iya. Dan itu adalah satu karya tari yang juga sudah dipentaskan pertama kali tahun 1984. Iya, energinya luar biasa ya. Luar biasa. Tadi setiap penari mayok gini tuh saya seakan-akan diajak untuk ikut menari gitu. Mangkat. Mangkat ya. Risik 8 kali 2 wis ngep-ngep. Baik, dan berikutnya kita langsung menuju ke acara selanjutnya, yaitu adalah sambutan dari pemerintah daerah istimewa Yogyakarta yang akan diwakili oleh Wakil Kepala Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kepada Bapak Singgih Raharja SHMID, disilakan. Pertama-tama, saya ingin sampaikan permohonan maaf dan pamit Bapak Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tidak bisa hadir secara langsung di acara ini dan menugaskan saya untuk mewakili beliau serta membacakan sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Presiden Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kepala Badan Ekonomi Kreatif, Bapak Triawan Munaf. Yang saya hormati Bupati Bantul, yang diwakili oleh Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul, Forkompinda Daerah Istimewa Yogyakarta, khususon tuan rumah Pak Butet, beserta cantrik dan mantriknya, serta hadirin dan saudara-saudara sekalian yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pada sore hari ini kita bersama-sama mengikuti peringatan untuk menandai dan mengapresiasi ulang tahun pencapaian Bagong Kussudiardjo di bidang seni dan budaya, yaitu 40 tahun Padepokan Seni Bagong Kussudiardjo, 60 tahun Pusat Latihan Tari Bagong Kussudiardjo, dan 90 tahun Bagong Kussudiardjo. Selanjutnya kami mengucapkan selamat datang Sugeng Rawuh di Kota Pendidikan, Kota Kebudayaan, dan Pariwisata kepada Bapak Presiden beserta rombongan dan selamat atas digelarkannya kegiatan akbar ini, semoga sukses dan seluruh cantrik, mantrik, PSBK, seniman maupun masyarakat pencinta seni mendapatkan manfaat yang besar. Sebagai puncak acara peringatan perhelatan, PSBK menyelenggarakan acara Gugus Bagong yang di dalamnya memuat dua kegiatan, yaitu Forum Cantrik Mentrik Nusantara dan ASEAN PSBK, serta Gelar Seni Nusantara dan ASEAN. Alumni Cantrik Mentrik PSBK tahun 1978-2002 bahkan diundang secara khusus untuk hadir dalam Temu Akbar Cantrik Mentrik Nusantara dan ASEAN. Pertemuan para alumni tersebut menjadi wadah untuk memperkuat jaringan, tukar pengalaman, informasi, mendapatkan bekal yang relevan pada masa kini, serta menyegarkan komitmen bersama untuk mempelajari kembali dampak nilai-nilai belajar almarhum Bagong Kussudiardjo dengan membangun masyarakat yang berdaya melalui seni. Sangat membanggakan alumni Cantrik Mentrik PSBK mendapatkan apresiasi untuk menampilkan karya-karya dari kesenian yang telah mereka tekuni dan kembangkan. Kehadiran mereka dengan karya-karyanya ini tentu saja secara tidak langsung telah mewakili perjalanan kekuatan Bagong Kussudiardjo sebagai seniman dan pendidik. Tidak hanya itu, seniman-seniman lain yang telah bersentuhan dengan nilai-nilai proses kreatif bersama Bagong Kussudiardjo, baik secara langsung maupun tidak langsung, juga turut bergabung dalam perhelatan ini. Semangat yang selalu dilandasi oleh penghormatan kepada seni tradisi dan kemajemukan bangsa menjadi inti karya-karya mereka yang berasal dari Nusantara dan lingkup ASEAN. Ini sebuah penghormatan untuk Bagong Kussudiardjo maupun sarana berbagi kepada masyarakat tentang kiprah, spirit,
warisan budaya, dan kontribusi Bagong Kussudiardjo pada perjalanan seni dan budaya Indonesia. Oleh karena itu, atas nama pemerintah daerah, masyarakat, dan selaku pribadi, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas penyelenggaraan perhelatan ini. Dengan harapan PSBK terus konsen tanpa berhenti memusatkan perhatian kepada pertumbuhan dan perkembangan pada nilai seni di kesenian, baik yang berbentuk keindahan hidup bersama maupun karya. Metode belajar seni aktif partisipatif yang menjembatani proses kerjasama seniman dan masyarakat untuk bersama-sama memanfaatkan seni, kesenian mencapai kehidupan yang bermartabat dan beradab. Karena hal itu dapat memperkuat komitmen, tekad, dan upaya agar predikat yang melekat pada daerah, yaitu daerah tujuan wisata, kota budaya, dan kota pendidikan senantiasa dapat terus kita upayakan untuk dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pembangunan daerah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Hadirin dan saudara-saudara sekalian yang berbahagia, demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga perhelatan seni bertajuk Gugus Bagong, Gelar Seni Nusantara ASEAN, dan Temu Akbar Cantrik Mentrik Nusantara ASEAN PSBK 1978-2002 berjalan dengan lancar dan sukses. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi usaha kita semua. Amin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yogyakarta, 18 Oktober 2018, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, ditandatangani Hamengkubuwono X. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Singgih Raharja SHMID yang telah berkenan memberikan sambutan mewakili pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan berikutnya kami persilahkan Bapak Triawan Munaf selaku Kepala Badan Ekonomi Kreatif sekaligus mewakili pimpinan Pusat Republik Indonesia untuk naik ke atas panggung, menyampaikan pidato sekaligus membuka rangkaian acara Gugus Bagong. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi bertanya kepada Pak Mensesnek yang menugaskan saya dengan pesan dari Bapak Presiden untuk mewakili beliau agar disampaikan permohonan maaf dari beliau tidak bisa memenuhi janjinya untuk hadir di acara ini. Karena pada bulan April yang lalu kami bersama Mas Butet di Istana waktu itu bertemu, disampaikan oleh Mas Butet. Beliau waktu itu sudah menyanggupi, tapi mungkin ada event yang lebih urgent, karena sekarang ini kan sedang bulan-bulan politik. Ya. Jadi memang segalanya disesuaikan dengan tema sampai bulan April mendatang ini. Tapi yang saya ingin sampaikan tentu tidak mewakili Bapak Presiden karena tidak ada teks pidato seperti barusan dari Sri Sultan. Saya hanya menyampaikan semangatnya saja bahwa apa yang kita lakukan melalui Badan Ekonomi Kreatif yang dilakukan oleh pemerintah, visi dan misi pemerintah, khususnya untuk kreativitas bangsa yang dilandasi oleh budaya dan warisan tradisi seni yang kaya raya ini bisa terus bukan saja dilestarikan, tapi terus dikembangkan. Karena tujuannya Badan Ekonomi Kreatif itu bukan melestarikan. Kita tujuannya justru untuk bisa mensejahterakan rakyat Indonesia dari hasil keringat, hasil imajinasi, hasil fantasi, hasil gagasan dan ide-ide yang dilahirkan setiap saat. Seperti tadi kita lihat pada tarian Gema Nusantara. Tarian itu tadi saya bisik kepada Mas Butet, Mas kok jadi semakin relevan ya sekarang lihat tarian itu. Mungkin tahun berapa, 78 ya diciptakan waktu itu ya? Oh 84. Pada tahun 84 mungkin
kreativitas almarhum Pak Bagong bisa direalisasikan atas order. Ya, kan waktu itu ada gelaran tertentu. Tapi kok relevansinya sampai sekarang malah semakin terasa. Di mana di situ diperlihatkan akulturasi dari berbagai kesenian dari berbagai daerah dalam satu sajian yang baru. Sampai sekarang pun masih terasa baru, karena kalau kita merasa setiap budaya itu harus seperti aslinya semua, harus seperti nggak boleh diapa-apain, akhirnya kita nggak akan berkembang. Karena kita lihat apa yang ada di Indonesia ini semua sebetulnya adalah import, ya, akulturasi. Dan itu harus dikembangkan terus. Nah, disinilah peran Badan Ekonomi Kreatif untuk terus bisa membongkar apa yang sudah ada menjadi suatu pengemasan dan presentasi yang lebih segar, yang lebih relevan kepada masa sekarang. Saya yakin bahwa budaya Indonesia, tradisi kita, warisan kita sebetulnya bisa mempesona dunia. Sudah kita buktikan kemarin di Asian Games. Pembukaan dan penutupan Asian Games itu mempesona dunia. Apa yang diperlihatkan? Tarian dari Aceh, ya, dan macam-macam yang sebetulnya kalau dikemas seperti barusan ini, dikemas dan dipresentasikan dengan keseriusan, dengan biaya, harus ada yang mau membiayai. Bisa mempesona dunia. Dan opening dan closing Asian Games kemarin dibilang oleh beberapa pihak di luar negeri itu yang terbaik selama ini untuk Asian Games gitu. Tapi kenapa kita selama ini nggak bisa? Karena kita sering sekali menyajikan sesuatu seadanya. Banyak orang ingin dikirimkan oleh Badan Ekonomi Kreatif, dibiayai ke luar negeri. Latihannya cuma 2 minggu, 3 minggu, tapi mau muncul di festival luar negeri. Coba kalau kita lihat, saya bukan membesar-besarkan Cina ya. Tapi kalau kita lihat, kesenian yang dibawa oleh delegasi-delegasi Cina kalau datang di mall-mall saja, itu serius sekali mereka. Akrobatnya lah, barongsainya lah, semua itu sangat serius, sangat mempesona. Nah harusnya yang seperti inilah yang kita bawa ke luar negeri, kalau ingin dibanggakan gitu. Apalagi ada nilai-nilai toleransi, nilai-nilai yang tidak membelenggu kita terhadap satu nanti saya takut kalau ngomong gini, ya udahlah nggak usah saya teruskan. Tapi lebih baik, oke deh. Karena gini, kita menghadapi sesuatu yang nekat gitu. Kita sekarang mengalami di pantai Yogyakarta, di Banyuwangi, ada hal-hal yang intoleran gitu. Dan kita melawannya dengan kebudayaan, melawannya dengan keindahan, melawannya dengan kecantikan. Memang susah, karena mereka melawannya dengan nekat, kalau bisa bunuh. Itu yang terjadi di negara-negara Arab. Nah, gimana kita bisa melawan itu dengan kebudayaan, dengan kecantikan, dengan estetika, pasti kita akan kalah pada awalnya. Pasti kita akan menyerah, karena kita takut, kita tidak mau pusing. Tapi harusnya kita bisa. Saya bukan memancing-mancing, tapi inilah yang kita hadapi dalam yang membahayakan toleransi, keragaman kita di Indonesia. Bekraf, selain terus mencoba memperbaiki ekosistem dari budaya kita agar bisa dimonetisasi, bisa jadi nilai ekonomi, terus memperhatikan apa saja kekurangan-kekurangan yang ada di kita ini. Misalnya kita ada program namanya Bantuan Pemerintah atau Banper, yang salah satunya di belakang ini, insya Allah saya akan membujuk Bapak Presiden untuk meresmikannya, tanggal 26 insya Allah ya. Di sini ada bangsal layang-layang dan bangsal igel-igelan. Ya. Di daerah Yogyakarta ini paling banyak Bu Eselia yang menerima Banper, karena kita merasa harus ada sarana-sarana untuk melahirkan gagasan-gagasan. Betul kata almarhum Pak Bagong bahwa kita tidak melahirkan artis, tapi kita melahirkan para pelaku seni yang menggunakan seni untuk membantu kemanusiaan. Bukan melahirkan hanya sekedar penari saja, tapi ada misi. Nah, tapi kalau nggak ada sarananya kan nggak bisa Mas ya. Jadi sarana-sarana ini kita insya Allah kita terus bantu, walaupun anggaran kita masih terbatas,
Tapi kepedulian kita kepada semua ekosistem, membenahi ekosistem itu besar sekali. Tugas kami besar sekali karena ada 16 subsektor di Badan Ekonomi Kreatif yang harus kami kembangkan. Semua punya cabang-cabang yang luar biasa, tapi itulah Indonesia. Itulah Indonesia dan saya harap dengan mengembalikan spirit dari almarhum Bagong Kussudiardja, ini bisa menguatkan kita kembali agar dilahirkan menteri yang tidak langsung belajar di sini, tapi membawa spirit dari almarhum Pak Bagong Kussudiardja. Terima kasih, kami sudah diundang ke sini. Saya tidak akan berpanjang-panjang. Selamat Mas Butet, Mas Djaduk. Yang 20 tahun lalu kita terlibat dalam sebuah film petualangan Sherina. Itu awal interaksi saya dengan Mas Butet dan Mas Djaduk. Terima kasih sekali lagi kepada yang hadir di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilahkan Mohon Bapak tetap berada di Triawan. tempat, Pak Triawan. Kita akan bersama-sama membuka Gugus Bagong kali ini. Ya, kami persilahkan Pak Singgih, Pak Butet dan Bapak Triawan. Ya. Dan untuk pembukaan dari Gugus Bagong ini akan secara simbolis dengan pemukulan bende. Dan untuk itu kami persilakan Bapak Triawan Munaf untuk berkenan memukul bende sebagai tanda dibukanya Acara Gugus Bagong. Bagong. Iya. Iya, dengan dipukulnya bende dibuka sudah acara Gugus Bagong pada sore hari ini. Dan kami persilakan Bapak Triawan didampingi Pak Butet dan Pak Singgih juga para tamu undangan untuk Kita langsung menuju ke kunjungan ya. ya untuk Kami menikmati area Padepokan Seni Bagong Kussudiardja. Para siswa Padepokan Seni Aso ngepuji mringwang witi. Kinapurna panyuwun kita ada dasar kapribaden mongso. Padepokan seni mencinta seniman muda. Aku meluri kabae iki gendeng padepokan. Padepokan apa? Padepokan seni. Kita kongku Kussudiardja. Kita kongku Kussudiardja. Dan sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih kepada para pendukung acara ini. Gundi, ada Bakti Budaya Jarum Foundation, PT Bank Mandiri Persero Terbuka, Otoritas Jasa Keuangan, Telkom Indonesia, Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Bekraf, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Elines Audio, Peperina, Indodekor, In T-shirt, Jangkrik T-shirt, Bapak Hamzah Sulaiman dan Raminten Kabaret Show, Pendopo Art Space, Tembi Rumah Budaya, Greenhouse Butik Hotel, KJ Hotel, Burza Hotel, Grand Rosella Prawiro Taman Hotel, Hotel Indah Palace Yogyakarta, bantuan transportasi dari Ibu Soimah Poncowati dan Bapak Koko. terima kasih juga kami sampaikan kepada Warung Bu Ageng, Diji dari Gunawan, Sinar Mas Group, wifi.id, dan acara ini acara ini juga tidak mungkin bisa terselenggara benar Gundi sekali. tanpa inisiasi dan kehadiran keluarga besar PLT Bagong Kussudiardja, Kua Etnika, Orkes Sinten Remen, dan Teater Gandrik Yogyakarta. dan juga tidak lupa kami mengucapkan terima kasih untuk media partner dari acara Gugus Bagong ini, untuk Kompas
Terima kasih sekali ya. Dan kita tidak akan menutup acara pada sore hari ini karena akan nanti jam 8 kita lanjutkan kembali. Untuk itu kami persilahkan rekan-rekan, teman-teman, cantrik menteri semuanya. Untuk menikmati ya Untuk suasana menikmati. sore hari ini. Dan kami ingatkan kembali bahwa nanti akan ada foto bersama di Taman Kembang Setaman yang berada di sebelah kanan, sebelah selatan, bagian selatan ya. Iya, di Di bagian sana. selatan. Ya, di belakang patung Pak Bagong. Oh iya, di belakang patung Pak Bagong ya. Monggo silakan teman-teman, kita bisa menuju ke area Iya. Taman Kembang Setaman ya. Terima kasih untuk sore hari ini. Selamat sore dan Sampai ketemu nanti jam sampai 8. ketemu nanti malam jam 8. Matur nuwun.